Drama ini merupakan salah satu drama Korea yang penuh dengan ketegangan berjudul Come and See Me. Seorang perempuan berpakaian merah yang sedang berjalan kaki tiba-tiba diculik di siang bolong dan dimasukkan ke suatu mobil. Ketika membuka matanya, perempuan ini sudah berada dalam suatu rumah sakit jiwa. Dan di rumah sakit inilah perempuan ini menghadapi siksaan antara hidup dan mati. Lalu apakah perempuan ini bisa melarikan diri? Sayangnya cerita ini hanyalah cerita di masa lalu. Dan di masa sekarang ada seorang laki-laki bernama Yongjun yang akan membawa acaranya yang berisi cerita-cerita aneh. Suatu hari Yongjun melihat buku aneh di atas mejanya, dan asistennya mengatakan bahwa dulu 1 tahun yang lalu ada kebakaran besar di suatu rumah sakit jiwa, di mana penghuni dari rumah sakit ini tidak ada yang selamat, dan buku itu adalah milik dari salah satu penghuni rumah sakit ini. Ketika buku ini dibuka, terdapat gambar sayap dan suatu nama yaitu Sua. Yongjun dan krunya pergi ke rumah sakit ini untuk merekam acara mereka. Namun di tengah proses rekaman, tiba-tiba para kru mulai berteriak. Para kru mengatakan bahwa mereka melihat hantu. Yongjun yang berani mengejar hantu itu, namun ternyata hantu ini bukanlah hantu, melainkan seorang pria yang dibungkus dengan perban. Lalu berikutnya apa yang terjadi? Kita lanjutkan di part 2. Namun tiba-tiba para krunya berteriak karena katanya melihat hantu. Yongjun yang berani mengejar hantu itu dan menemukan bahwa sebenarnya itu adalah seorang pria yang dibalut dengan perban. Pria yang ternyata bernama Dale ini dibawa ke rumah sakit dan di sanalah Yongjun melihat logo sayap yang sama dengan yang ada di buku catatan. Asisten Yongjun mengatakan mungkin saja pria ini ada hubungannya dengan kejadian tersebut. Tapi anehnya, nama Suah yang ada dalam buku itu tidak tercatat di data penghuni di rumah sakit jiwa pada saat itu. Yongjun pun memastikan bahwa pria bernama Dale ini benar adalah petugas yang pernah berada di rumah sakit jiwa itu. Namun ketika dia ditanyai mengenai nama Suah, tiba-tiba detak jantungnya menjadi lebih cepat. Setelah diselidiki, ternyata pria bernama Dale ini dulunya merupakan perawat di suatu rumah sakit jiwa. Dan setahun yang lalu, secara kebetulan pernah terjadi pembunuhan kepada seorang polisi di hari yang sama dengan terjadinya kebakaran di rumah sakit jiwa. Pembunuh dari polisi ini adalah Suah, dan direktur yang diketahui adalah ayah dari Suah. Lalu berikutnya apa yang terjadi? Kita saksikan di part 3. Setelah dibantu oleh temannya di kepolisian, Yongjun berhasil menemui Suah. Namun sayangnya saat bertemu Suah tidak berbicara sedikit pun. Oleh karena itu, Yongjun hanya meninggalkan kartu namanya dan pergi lagi. Tapi Yongjun berpikir bahwa ini aneh, karena tidak ada yang tahu bahwa Suah terkunci di rumah sakit jiwa ini. Suah juga membunuh polisi tersebut yang adalah ayahnya sendiri tanpa alasan yang jelas. Semua hal ini tidak masuk akal. Setelah diselidiki lagi, asisten Yongjun mengatakan bahwa polisi ini menikah dengan seorang perempuan yang sudah memiliki anak. Yang berarti Suah adalah anak tiri dari polisi ini. Dan anehnya lagi, ibu Suah meninggal 2 bulan sebelum kematian polisi ini. Akhirnya Yongjun berhasil menemui Suah kembali dan saling berbicara. Suah bercerita suatu hari dia sedang berjalan kaki, namun tiba-tiba dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke suatu rumah sakit jiwa sambil kepalanya ditutupi oleh kain. Dan para perawat di sana langsung memandikan dia tanpa berbicara apapun. Direktur rumah sakit itu mengatakan bahwa Suah akan bisa segera keluar selama dia bersikap baik. Pada saat itu Suah sempat meminta tolong pada perawat bernama Dale. Tapi saat permintaannya ini belum selesai, perawat tersebut sudah dipukuli oleh perawat lain. Setelah itu Suah bertemu dengan wanita gila di rumah sakit jiwa ini. Dan wanita ini mengatakan bahwa ada pria yang bisa membantunya untuk membebaskan diri. Dengan bayaran dia harus sedikit menjual dirinya. Kelanjutannya ada di part 4. Ternyata direktur dari rumah sakit jiwa ini adalah rekan dekat dari polisi tersebut, yang dimana polisi ini adalah ayah tiri dari Suah. Pada saat itu, ibu Suah memiliki satu tanah yang nilainya sangat tinggi. Tapi anehnya 1 hari sebelum ibu Suah meninggal, kepemilikan tanah ini berubah namanya menjadi milik ayah tiri dari Suah. Pada saat itu, hukum mengizinkan untuk memasukkan pasien ke rumah sakit jiwa hanya dengan persetujuan dari dokter dan juga wali. Kemudian pemerintah akan mengirimkan uang untuk uang keamanan. Oleh karena itu, banyak orang jahat yang mengirimkan orang-orang normal ke rumah sakit jiwa supaya mendapatkan keuntungan, yaitu uang dari pemerintah. Direktur rumah sakit jiwa ini sudah sering ditangkap karena banyak melakukan aktivitas ilegal dan juga melanggar kontrak. Tapi direktur ini selalu cepat bebas dan dianggap dia mendapatkan bantuan dari ayah tiri Suah yang merupakan seorang polisi. Yongjun pun menemui salah satu keluarga pasien di rumah sakit jiwa yang pernah menuntut direktur rumah sakit tersebut. Keluarga itu mengatakan bahwa ayah mereka yang menjadi pasien di rumah sakit jiwa itu tiba-tiba kehilangan salah satu ginjalnya tanpa alasan yang jelas. Tapi setelah mengajukan tuntutan, hal ini tidak dilanjutkan oleh pihak kepolisian. Supaya bisa bebas dari rumah sakit jiwa, akhirnya Suah pun bertemu dengan salah satu pasien yang merupakan laki-laki cabul. Sebagai gantinya karena Suah sudah menjual dirinya kepada pria ini mengatakan bahwa ada jalan keluar jika dia masuk ke dalam ruangan direktur rumah sakit jiwa. Setelah Suah berhasil bebas dari pria cabul ini, dia pun masuk ke ruangan direktur rumah sakit jiwa.
Tapi sayangnya direktur mendengar suara Suah ketika hendak membebaskan diri. Meskipun Suah berhasil keluar dari rumah sakit jiwa, dirinya tertangkap kembali oleh polisi dan polisi membawa Suah kembali ke rumah sakit jiwa. Petugas Del yang sedang dirawat di rumah sakit tiba-tiba saja menghilang, dan Suah menolak untuk bertemu lagi dengan Yongjun. Padahal acara Yongjun harus ditampilkan dan tidak bisa ditunda. Akhirnya pada episode pertama, Yongjun memanfaatkan penampilannya yang tampan dan juga mulutnya yang pandai berbicara untuk menarik perhatian para penonton. Hasilnya acara ini menjadi sangat viral dan keesokan harinya Yongjun berhasil bertemu kembali dengan Suah. Suah mengatakan pada hari itu tiba-tiba saja dirinya dibawa ke ruang operasi untuk mengangkat salah satu organnya. Tapi beruntungnya petugas Del pada saat itu menelpon kekasih Suah dan mereka bersama-sama menyelamatkan Suah. Sayangnya mereka tertangkap oleh direktur dan akhirnya mereka malah dipukuli. Namun pada saat itu seorang pasien di rumah sakit jiwa bermain dengan api dan menyebabkan kebakaran besar. Karena kebakaran inilah Suah berhasil kabur. Setelah kabur, Suah pun pergi ke rumahnya dan dia menemukan bahwa ayah tirinya sudah melakukan bunuh diri. Tapi ternyata diketahui bahwa sebelum bunuh diri, ayahnya mengonsumsi narkoba dan juga alkohol. Sehingga dapat dikatakan kemungkinan saja ini bukan bunuh diri. Setelah berita ini disebarkan, akhirnya tuntutan hukuman 7 tahun kepada Suah pun dibatalkan. Dan Yongjun berhasil menjadi host TV yang terkenal. Di akhir film, Yongjun menjemput Suah dan mengantarnya pulang dari rumah sakit jiwa. Suah pun mengatakan di rumah sakit jiwa bahwa pasien tidak mungkin memiliki pena, karena pena tersebut bisa digunakan sebagai senjata, sehingga mustahil bagi pasien rumah sakit jiwa untuk memiliki buku catatan. Dan pada saat itulah kebenaran mulai terungkap. Ternyata yang sebenarnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa adalah ibu kandung dari Suah. Kekasih Suah pun ini tidak ada, melainkan adalah Suah sendiri yang datang untuk menyelamatkan ibunya dari rumah sakit jiwa. Namun sayangnya ibu Suah terperangkap dalam kebakaran besar tersebut. Sebagai balas dendam, Suah pun membunuh ayah tirinya. Sementara untuk buku catatan dan juga cerita yang diceritakan semua hanyalah hal yang diatur dengan sengaja oleh Suah. Dan Yongjun pun menyadari bahwa dirinya hanyalah pion yang digunakan oleh Suah. Ternyata film ini di luar ekspektasi dan memberikan banyak kejutan bagi penontonnya.